Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa cerita kita Anya Sumsel? Nah, kali ini saya sudah bersama dengan sosok yang tidak asing lagi nih, yang merupakan Bupati terpilih Kabupaten Banyuasin. Kalau di tahun sebelumnya, di tahun 2024 ya, masih ingat betul ya betapa riuhnya pertarungan politik di Pilkada serentak 2024. Tetapi nih pemirsa ya, ada yang unik dan menarik karena salah satu dari Bupati terpilih ini mengambil gelar doktor. Dan selamat dulu nih Bapak Dr. Haji Asqolani sudah dapat gelar baru, dapat gelar doktor ya. Siap. Nah, tapi sebelum kita membahas mengenai perjalanan pendidikannya sampai mendapatkan gelar doktor dan seperti apa sih perspektifnya pendidikan, pentingnya pendidikan menurut Bapak Haji Asqolani, Anggun enaknya manggilnya apa nih? Bapak kah, kakak kah, atau mas aja? Panggil abang. Abang aja. Abang aja. Atau Kang Mas boleh juga. Kang Mas ya. Oke deh. Kakak aja lah kayaknya ya, lebih kakak adean gitu kan. Ya karena dari dulu manggil kakak kan. Iya. Nih, kalau kita kilas balik dulu nih Kak ya, sebelum kita membahas perjalanan panjangnya dari mulai SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai akhirnya mendapatkan gelar dokter nih. Kilas balik sebentar ke SD dulu nih. Kalau di SD Kak Asqol ini merupakan kelahiran 1970-an ya Kak ya? 74. 1974 ya, 74. Nah, artinya SD-nya di 80-an. Nah, kalau di tahun 1980-an itu fasilitasnya beda dengan yang sekarang kan? Nah, apakah seorang bupati terpilih ini juga mengalami masa-masa sulit pada saat SD? Mungkin ada yang pulang sekolahnya lepas sepatu, atau mungkin juga tasnya masih pakai tas kantong kresek, atau gimana nih Kak? Ya sebenarnya di masa kita, karena sekolah SD-nya kan di kampung. Kebenaran tempat tinggal kita itu bukan di desanya, tapi di tempat yang agak terpencil. Jadi jauh dari tempat sekolah. Lebih kurang 4 kilo lah perjalanan. Itu jalan? Jadi dia bukan hanya jalan, jadi kita naik kendaraan perahu, dulu kan perahu nyebrang Sungai Musi, baru kita jalan. Jadi perjalanan lebih kurang 1 jam lah, lebih kurang 1,5 jam lah, lebih kurang seperti itu. Jadi kalau dikatakan kesulitan, ya memang dari awal, dari kita lahir kan memang dalam kondisi sulit kan, terutama jarak tempuh. Yang kedua, kita juga diam di di kebun lah pada waktu itu, jauh dari perkampungan, sehingga kita banyak sekali mengalami kesulitan. Sehingga namanya zaman dulu kan belum ada jalan yang beraspal, apalagi dicor, dan jalannya jalan kampung, betul-betul jalan kampung. Kendaraan mobil pun nggak ada, motor pun nggak ada pada waktu itu, sepeda pun nggak ada. Jadi satu-satunya jalan perahu, naik perahu dan jalan kaki. Bener-bener jalan kaki. Betul. Jalan kaki terus naik perahu. Nah, kalau hujan gimana tuh Kak? Apakah berhenti dulu atau stop dulu atau berteduh dulu? Kalau hujan stop dulu lah. Berteduh dulu ya. Artinya memang kalau nggak berhenti kita basah. Artinya memang sekolah itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Betul. Ya, jadi kalau saat itu karena SD-nya kan hanya satu. Satu-satunya di desa saya itu hanya SD itu. Sehingga kita menempuh perjalanan yang sangat jauh. Jadi kita subuh itu sudah mandi, sudah berangkat ke sekolah. Terus kalau kaitan dengan pengalaman sepatu dipegang dulu, itu betul. Pernah sempat nggak sih Kak, kalau dulu ya SD, kalau sepatu saya sampai bolong Kak depannya, nggak tahu kalau Kak Asqol kayaknya enggak. Kalau saya tuh nggak bolong tapi robek. Ya, yang sepatunya bolong di depan jempolnya kelihatan. Iya, betul. Jadi pada waktu itu karena tanahnya kan lumpur kan, jadi sepatunya kan jarang kita pakai lah, sudah dekat sekolah. Jadi lepas sepatu dulu. Ya lepas sepatu dulu, karena kita lebih sayang dengan sepatu daripada kaki. Jadi ya banyak pengalaman yang kita dapatkan, bagaimana kita pulang sekolah kelaparan, kita dalam perjalanan kita kena lapar. Pada saat itu kan melewati kebun-kebun masyarakat ya. Kita mencuri kelapa pada waktu itu, tapi bukan untuk jual, untuk kita makan dalam perjalanan. Ya kenakalan remaja lah pada waktu itu. Kalau ada buah-buah, saya ingat waktu itu ada buah rambe, ada buah asam-asam, sempau kalau di kampung kami itu. Itu kita ambil, kita untuk bekal kita di perjalanan pulang. Biasanya pulang kalau
pagi biasanya kita dari rumah itu pasti kita sarapan, makan kayak gitu kan. Pulang sekolah jam berapa pada saat itu? Dulu waktu masih sekolah lebih kurang jam 11, jam 12 lah. Pulang. Nyampe ke rumah jam 2. Jadi kalau kita ndak bawa bekal, ya pasti kelaparan karena uang jajan ndak punya, kita nggak dikasih uang jajan karena nggak ada uang. Ya paling-paling kita pada saat itu ada yang namanya lempeng. Tahu kan lempeng itu ketan dicampur dengan pisang, dibungkus pakai daun pisang. Oke. Nah itu direbus, dibakar, baru dibawa, dimasuk dalam tas. Itu bekal untuk kita pulang. Karena uang jajan nggak ada kita. Oke. Jadi ternyata dari gelar dokternya ini perjuangannya juga luar biasa ya Kak? Iya, sebenarnya kalau dokter ini hadiah dari Allah sebenarnya. Saya tidak pernah berpikir sampai untuk mendapatkan pendidikan yang tertinggi seperti itu. Tapi karena ini sebuah perjalanan hidup, kata orang memang ini kan nasib orang itu kan rahasia Allah kan. Tinggal kita menjalani, kita usaha, kita berdoa, ya itulah ketentuan daripada yang Maha Kuasa. Nah, ini kalau SD-nya, tasnya gimana tuh tasnya? Pakai kantong kresek juga kah di hujan-hujan? Betul, jadi kita tas seadanya, dan itu pun bekas kakak kita kan dia ada tas yang lama yang bisa kita pakai. Dan memang kantong kresek itu tidak pernah tinggal karena takutnya untuk mengantisipasi hujan. Buku-buku, jadi kantong kresek kita simpan di dalam tas. Begitu hujan baru kita bungkus tas yang kita bawa. Oke, jadi SD ini selama 6 tahun itu berjalan terus ya Kak, seperti itu ya? Ya kebenaran jalan kaki, kan naik perahu. Betul. Jadi di kelas 3 karena tempat orang tua tadi kan jauh 4 kilo, saya pindah tempat. Pindah tempat. Saya pindah tempat ke tempat nenek. Kalau ini lebih jauh atau lebih dekat nih? Lebih dekat ya. Lebih dekat. Jadi dekat lebih kurang sekitar 2 kilo lah. Jadi lebih dekat sedikit masuk dari tempat orang tua. Jadi saya SD-nya banyak di tempat nenek, tempat kakek. Jadi saya sebenarnya terpisah juga dengan orang tua. Oh gitu. Iya. Jadi SD-nya itu nggak sama orang tua dong, Kak? Sama nenek kakek? Iya, dari kelas 3 saya pindah tempat nenek. Saya tinggal di sana, tapi setiap minggu saya pasti pulang karena hari Sabtu itu di kami kampung itu ada kalangan namanya pasar pagi ya itu kan. Jadi pas Sabtu libur kita pulang tempat orang tua. Senin pagi kita sekolah, sudah nggak pulang lagi, langsung tempat nenek. Untuk mendekatkan tempat tinggal dengan sekolah tadi. Nah, dalam perjalanannya tinggal sama nenek nih ya Kak, sekolahnya sempat nggak sih pada waktu itu ngambil kerjaan gitu, mungkin jadi kernet angkot atau jualan koran? Kalau gitu. lagi SD karena di kampung ya belum ada angkot pada waktu itu. Belum ada angkot. Tapi kita ikut juga kerja, seperti kalau libur pasti kita diajak orang tua ke sawah. Terus kalau di tempat nenek kita sempat juga cari uang. Waktu itu ada kalau bahasa kami itu jering, kalau sekarang kan bahasanya jengkol ya. Ya kita panjat jengkol, kita kupas, kita jual. Jualan jengkol? Iya, di kampung, di kampung tempat nenek. Masih ingat nggak berapa waktu itu jualannya? Sehari? Itu secantingan susu, puan, kalau bahasa di kampung itu kan puan namanya. Secanting itu Rp50. Rp50? Rp50 pada waktu itu. Tahun 83, 84 lah lebih kurang. Anggun belum lahir. Belum lahir ya, karena saya generasinya milenial ya Kak. Beda generasi kita ya. Oke, kita beranjak sedikit nih menuju ke perjalanan doktoralnya. Ini ada SD, sekarang kita perjalanannya ke SMP nih. SMP-nya di SMP Betung. SMP Negeri Betung. Yang unik dari SMP ini mungkin kepala sekolahnya Kak, ataukah gurunya, atau perjalanannya seperti apa nih Kak sekolah? Lagi-lagi kita dapat rayon, dulu kan sistem rayon di Sekayu atau di Betung. Saya milih di Betung karena kebenaran di Betung itu ada kakaknya ibu saya, jadi saya tinggal di situ. Ini lagi-lagi perjalanan jauh juga, lebih kurang ini lebih jauh. Lebih jauh lagi dari yang SD? 5 kilo perjalanan. Jadi kita tempuh dengan jalan kaki. Nah, sekolah ini kan baru tahun keempat pada waktu itu, sehingga kita kelas 1, sekolahnya sore, sekolahnya siang. Kita masuk jam 1 pada waktu itu. Jadi karena kita juga lagi-lagi kesulitan ekonomi, kita pada waktu itu kerja di Abeling 3 PTPN 7. Jadi kerjanya merumput
bawah pohon sawit waktu itu. Oke, saya ngebayangin dulu Kak, langsung ngerumput ya. Iya. Di bawah pohon sawit. Jadi sistem kerja kan gini. Kebenaran di samping rumah tempat uak saya ini ada mandor besar namanya, masuk keluarga juga, yang membawa beberapa mandor, sehingga kerja kelompok. Maksudnya berkelompok, ada berapa orang. Jadi setiap pagi itu borongan, siapa yang selesai pekerjaan dia pulang kayak itu kan. Nah, kebenaran di kelompok saya kan yang paling umur paling anak-anak itu kan saya sendiri kan. Yang lain semua pada dewasa. Pasti di lorong tempat saya merumput itu kan saya pasti terlambat, karena mereka kan cepat. Dan saya pasti dikeroyoki sama teman-teman yang lain, sama karyawan yang lain, dibantu, maksudnya dibantu untuk menyelesaikan. Cepat-cepat. Iya, orang sudah sampai 200 meter, saya paling baru 100 meter kayak itu kan. Karena ini kelompok dan mau pulang bareng, terpaksa mereka setiap hari itu pasti membantu saya. Dulu gaji saya ingat sekali gaji itu 700 rupiah sehari. 700 rupiah. Lumayan cukup untuk apa namanya, uang jajan, untuk beli pakaian sekolah. Tapi itu tidak lama juga, sekitar 1 tahun lah lebih kurang. Naik kelas 2, saya lagi-lagi untuk mendekatkan tempat tinggal ke sekolah, saya ngekos. Ngekos depan sekolah. Ngekos depan sekolah ya. Akhirnya. Biayanya? Nah, itu kan orang tua kan masih tetap kirim beras, kirim makanan, dan kirim uang, tapi secukupnya. Nah, lagi-lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam kita menjalankan apa namanya, sekolah pada waktu itu, kita tempat kerja tadi kan sudah jauh kan, tidak mungkin lagi kita bekerja di tempat Ebeling 3 tadi. Jadi saya dapat upahan ngidupi mobil motor genset, mesin genset untuk listrik. Dulu kan nggak ada listrik di Betung itu. Jadi semua masyarakat itu yang punya uang, dia ada mesin genset namanya, listrik lokal lah untuk memenuhi ke rumah. Jadi anak-anak kos pada waktu itu nggak ada yang bisa ngidupi mesin genset itu. Dulu ngengkol kayak ini. Nah, salah satunya saya yang bisa. Jadi saya di situ dapat upah. Tapi upahnya bukan duit. Apa itu Kak? Dikasih lauk aja, lauk pauk. Jadi dikasih sayur lodeh, dikasih ikan goreng kayak itu kan. Jadi setiap sore saya ngidupi genset, pas makan malam pasti ada diantarin lauk pauk lah dari ibu kos. Jadi makan malamnya dari itu tadi. Ya, dari kerja. Nah, tapi kita dapat juga duit, dapat rezeki juga di situ. Karena genset ini kan ada apa namanya, membutuhkan air pendingin. Jadi air pendingin kan memerlukan air. Nah, sementara untuk memenuhi air ini kan tempatnya kan agak jauh. Nah, jadi kita yang dapat upah juga untuk ngisi drum namanya, di drum itu ngisi air itu. Luar biasa ya perjuangan dari seorang Dr. Haji Askolan ya. Dari SD harus jalan kaki, SMP juga harus kerja. Baru tahu loh sekarang pernah jualan jengkol ya. Iya, pernah jualan jengkol itu. Betul. Saya dengar-dengar juga pernah jadi kernet angkot. Itu di tahun berapa Kak? Itu waktu kuliah. Oh, itu waktu kuliah. Waktu kuliah S1 di Universitas IBA Palembang. Oke. Nanti kita bahas yang kuliah nih. Kita dari SD, SMP ke SMA. SMA nih biasanya nih romansa percintaan sudah mulai tumbuh nih. Iya. Jadi waktu SMA kan di Pangkalan Balai itu ikut rayon lagi. Jadi yang dapat nilai bagus itu disalurkan dari SMP ke SMA Negeri Pangkalan Balai. SMP Negeri 1 Pangkalan Balai pada waktu itu. Nah, di sini kan tidak ada pekerjaan yang dapat menghasilkan uang pada saat itu. Jadi sehingga kita mencari akal pada waktu bagaimana kita untuk memenuhi tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita selama sekolah di Pangkalan Balai. Jadi dulu ada di Pangkalan Balai itu masyarakatnya masih ada berladang pindah-pindah itu. Jadi setiap pulang sekolah ataupun yang paling sering itu Sabtu Minggu, kalau mereka untuk nanam padi di ladang, kita ikut. Ikut nanam padi. Kita ikut nanam padi. Jadi kita upahan namanya, upahan. Jadi kita berapa blok yang kita ambil, beberapa orang kan, kita nanam padi nugal, sistem nugal waktu itu. Nah, kalau pekerjaan itu tidak ada lagi kita mencari tempat
kalau Sabtu Minggu itu kan pasti ada orang sedekah untuk kawinan, nikahan kan. Cucian piring. Jadi kita Enggak ya? naftarkan diri Sebagai sama teman-teman kan, teman-teman ada beberapa orang yang mau kan, ada yang tidak mau juga yang gengsi kan. Kita kumpul-kumpul, siapa yang ada mau tempat nikah di kampungnya kita datang, kita bantu-bantu tukang hidang, Oke. tukang hidang, tukang ambil piring. Kalau nyuci piring itu kan ibu-ibu yang tuan rumah biasa. Kami paling-paling pekerjaan ngidang makanan, bawa makanan kayak itu, merapi-rapiin kursi. Nah setelah itu pertama kita kan dapat makan siang. Dapat makan gratis ya? Gratis, itu namanya memperbaiki gizi. Pas di kondangan. Iya, kondangan kita dapat makan. Terus pulang kita disangoni juga kan, disangoni makanan lagi, terus dapat rezeki juga di situ. Oke. Jadi pada waktu itu saya ingat kita dapat rata-rata itu 5.000, 10.000 lah dapat upah. 5.000, 10.000. Lebih kurang seperti Lebih itu. kurang ya. Nah itu uangnya diapain? Ya untuk kebutuhan sekolah, untuk beli buku, untuk nambah uang makan di rumah kan, kos namanya kan kita kan masak sendiri di situ kan. Jadi perlu bahan-bahan makan kita beli dari situ. Oke. Memang kita dapat kiriman dari orang tua di kampung, tapi boleh dikatakan tidak begitu mencukupi lah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita selama sekolah. Nah ada yang unik nggak sih Kak pada saat SMA pada waktu itu? Ya kalau bicara cerita unik, Mungkin ada ingat nih salah seorang gurunya, mungkin boleh nih di say hi dulu ke pemirsa podcast. Jadi cerita kita nih. Jadi pada waktu itu memang kalau di sekolah ya, memang masa-masa indahnya kita itu kan sebenarnya di SMA sebenarnya. Itu kan masa-masa remaja tuh. Betul. Jadi kita pada waktu itu kan dibilang nakal, nggak juga nakal, tapi ya agak semi ya, agak semi lah. ya. Jadi kita sering bolos, sering dulu kan sekolah itu kan di pagar, kita sering naik pagar. Akhirnya kan karena keseringan, belum waktunya istirahat kita sudah minggat duluan, ketahuan juga kita kan. Tapi kebenaran ibu gurunya itu Ibu Diana, saya ingat betul ngajar biologi. Halo Bu Diana, ini muridnya suka lompat pagar. Ya, saya ketahuan dihukum sama beliau. Dihukum. Tapi dihukumnya enak karena gurunya baik. Dihukum apa, Kak? Bukan di push up, disuruh cari buah buah karet itu. Oh, buah karet, Ya, terus? untuk mainan anak-anaknya. Oh, jadi disuruh nyari buah karet ya, untuk betul. mainan anaknya. Ya. Tapi dengan jumlah yang agak banyak pada waktu itu kan agak sulit kan kita, artinya perlu waktu kan. Teman-teman sudah pulang sekolah, kita belum. Masih Nyari buah dulu. Mencari buah karet itu. Nah, itu. Terus yang kedua, saya sering sekali di perpustakaan, namanya Ibu Elin, perpustakaan guru bahasa. Sama ya. dulu dong, Bu Elin, kalau Elin. nonton podcast ya, ini Jadi, muridnya. pada waktu itu saya ingat, saya sering pinjam buku yang lebih lah di perpustakaan. Dia guru bahasa sekaligus kepala perpustakaan. Jadi saya minta tolong sama ibu kan. Saya pasti dipinjam lebih, dulu kan tidak boleh lebih dari 2 buku kan. Iya. Nah, kalau 2 buku harus putar kan, harus balik dulu nih buku yang lama yang dipinjam. Nah, kalau saya enggak, saya banyak dapat pinjaman karena saya dekat dengan beliau. Terus ada ordal ya, ya ada orang dalam. kedekatan dengan beliau. Termasuk juga dengan guru BK juga, karena saya dulu galak, bohong juga saya dulu. Guru Kalau BK. lagi nggak suka dengan pelajaran, terutama bahasa Inggris, saya tuh paling nggak suka kalau bahasa Inggris. Kenapa? Ada apa dengan Karena bahasanya beda kali. Jadi saya sering minggat, jadi pura-pura sakit lah kan, udah mampu nih masuk ruang BK kayak itu pada waktu itu. Nah, jadi kebenaran guru BK-nya kebenaran baik juga. Jadi saya suruh istirahat lah. Habis mata pelajaran bahasa Inggris, masuk lagi kita. Ini guru Jadi bahasa Inggrisnya sebenarnya sakit itu bisa dibuat-buat itu. Jadi habis guru bahasa Inggrisnya nanti marah nih Kak, abis ini nih Kak. Iya, nggak bisa. Memang kita nggak begitu kurang tertarik ya dengan kurang tertarik, pelajaran iya, bahasa iya. Inggris ya. Saya bahasa Inggris tuh sampai hari ini taunya I love you kayak itu. Tapi pelajaran yang paling disukain itu apa? Saya Memang bakat paling suka- politiknya itu memang udah dari zaman-zaman sekolah ya? Saya sebenarnya yang paling suka pelajaran itu dari SD, SMP, SMA itu biologi saya. Oh, biologi. Ya, di pertanian kayak itu saya hobi senang. Oke. Kalau pelajaran matematika kurang saya. Matematika kurang juga. Kurang. Jadi saya hobinya tuh di biologi, dan memang di SMA saya A2 itu biologi pada waktu itu kan ada jurusan biologi. Saya senang pelajaran. Jurusan memang betul biologi. ya. Oke. Di biologi itu kan ada pelajaran pertanian di situ kan, tentang makhluk hidup, termasuk juga kesehatan ada di situ.
Itu. Oke, nah sekarang kita ke zaman-zaman Kuliah. nih. Kuliahnya di Universitas IBA ya? Iya. IBA dan lanjut lagi ke Di Unsri. Unsri ya, Sriwijaya. Universitas Sriwijaya. Nah, kalau di IBA nih seperti apa perjalanannya, Kak? Ya, saya tamat kan 93. Heeh. Jadi tidak langsung kuliah saya. Jadi saya kerja dulu. Kerja dulu jadi apa? Jadi sebelum bekerja, saya sudah 8 kali ikut tes Akabri pada 8 waktu. kali nih? 8 kali. 2 kali Akabri, 2 kali secaba angkatan darat, 2 kali secaba angkatan laut, 1 kali angkatan udara, 1 kali polisi. Jadi 8 Gagal? kali. Semua gagal. Pernah saya lulus di angkatan laut tahun 93 di akhir. Saya sempat dikirim ke Malang. Tapi pada saat itu ada kelebihan kuota jumlah yang lulus, sehingga terpaksa ada lakukan tes ulang di pentuhri ulang. Akhirnya salah satu orang yang tereliminasi saya. Oh, Kakak ya? Iya, saya. Oke, tapi Tuhan maha baik ya, Kak ya? Iya. Kalau lulus pada saat itu mungkin nggak jadi bupati, Kak, sekolahnya? Ya belum tentu. Atau keluar dulu? Betul, belum tentu betul. Iya. Jadi saya betul-betul merasa pada waktu itu, Tuhan nggak adil lah. Terus rasanya hidup ini nggak ada Putus artinya asa lah lagi. ya, merasa putus asa. Dikatakan putus asa belum juga, Oh, belum juga. tapi sudah mengarahkan situ. Karena saya sudah nggak ada artinya lagi hidup ini, sudah nggak manfaat lagi kayak itu. Nah terus tahun 94 belum kuliah itu, tahun 94 saya kerja serabutan. Pertama kerja itu di Palembang itu di Yayasan TVRI Palembang. Oke. Yayasan TVRI Palembang ini kolektor, bukan penyiar. Tagih iuran TV dulu, TV ini kan ada iuran dulu. Di tahun 93 94 itu masih ada iuran. Jadi saya itu keliling dari rumah untuk nagih iuran TV. Oke. Alhamdulillah lebih kurang 1 tahun. Saya tes lagi Akabri di tahun 94, gagal lagi kan. Terus masuk Secaba, gagal lagi saya. Akhirnya 94 akhir saya ngobrol sama ibu dengan, kalau bahasa kami bukan ibu, emak. Jadi ngomong, saya sudah menyiapkan persyaratan, saya akan berangkat menjadi tenaga TKI. Tenaga kerja Indonesia. Sempat mau jadi TKI juga ya? Iya, tahun 94 akhir. Kemana ya waktu Ke Jepang. Ke Jepang. Jadi saya sudah menyiapkan semua syarat-syarat itu sudah saya siapkan semua. Tinggal menyerahkan uang perjalanan sama izin orang tua. Dulu kan izin orang tua, karena saya masih umur 19 tahun pada waktu itu kan. Jadi izin orang tua. Alhamdulillah nggak dapat izin. Nggak diizinin ya? Terlalu jauh kata emak, Jepang. Nanti nggak ketemu lagi katanya kan. Ternyata emak sayang juga dengan saya kira. Jadi akhirnya karena tidak dapat izin, sudah saya nggak jadi menjadi TKI. Nah, ini syarat emak. Akhirnya balik jadi? Kalau harus kuliah katanya. Oke. Saya sadar karena orang tua saya kan secara real tidak mungkin. Saya tahu persis bagaimana kemampuan orang tua saya, tidak mungkin untuk mampu membiayai kuliah saya. Tapi mak ngotot, pokoknya bismillah aja kata mak. Saya mampu, kami sebisa kami, pokoknya harus kuliah kayak itu kan. Saya anak pertama, saya anak nomor 2, tapi yang pertama yang kuliah. Yang pertama kuliah, kakak anak nomor 2 dari berapa saudara? 6 saudara. 6 saudara. Okay. Pokoknya dipaksa mak itu harus kuliah. Ya sudah, karena orang tua nekat, saya juga memang dari hati yang paling dalam juga memang ingin kuliah. Ya sudah, bismillah kita kuliah. Dan ini ada cerita sebelum saya kuliah. Jadi tahun 94 saya ngekos juga di Palembang kan. Teman kos saya ini kan kuliah dia. Siapa teman kosnya waktu itu kan? Yulizar namanya. Masih keluarga juga. Masih keluarga juga. Dia kuliah di teknik IBA. Oke. Jadi di sela-sela saya kerja, saya ikut dia kuliah, ikut masuk dalam ruangan, gitu. ikut belajar. Padahal saya nggak terdaftar sama sekali. Kebenaran guru di IBA itu hampir 90% kan dari Unsri. Jadi dosen-dosen terbang dari Unsri kan. Sehingga mereka kan tidak begitu kenal persis kan dengan mahasiswa kan. Jadi saya ada beberapa kali itu ikut belajar. Padahal saya belum kuliah tahun 94 kan. Ikut belajar. Nggak ketahuan sama dosen. Saking mau kemauannya kuliah, untuk mau kuliah.
Pendidikan. Nah, sampai sejauh itu saya ikut. Akhirnya tahun 95 sepakat dengan orang tua, saya daftar di Universitas IBA Palembang. Oke. Nah, karena kondisi ekonomi juga tidak juga baik-baik saja, ya terpaksa saya kerja kembali. Jadi di waktu kuliah itu pertama itu kerja saya adalah bangunan. Oh, sempat kerja Kenek. bangunan juga. Iya, Oke. kenek. Jadi tukang, kita kan belum bisa kerja bangunan. Jadi tugas saya hanya ngangkut pasir, ngangkut batu bata, dan pekerjaan yang paling berat bagi saya itu ngaduk semen. Aduk semen. Iya. Oke. Karena kuliah saya kan sore sampai malam, tiap hari waktu itu. Jadi pagi saya memanfaatkan untuk kerja. Nah, dalam waktu beberapa tahun, setahun saya bekerja serabutan seperti itu, saya dapat tawaran, lagi-lagi tawaran dengan kawan-kawan, jadi kerja sales. Jadi saya kerja sales dulu. Sales apa nih, Kak? Perabotan rumah tangga. Oh, sales perabotan rumah. Dari rumah ke rumah dong. Iya, Panci, Bu, panci gitu. Semua barang, termasuk lemari, panci, semua. Pokoknya perabotan rumah tangga kita tawarin dengan ibu-ibu. Oke, boleh praktek dulu nggak sih gimana Iya, pada saat itu? kita kan Coba ibu-ibu kan diperkenalkan. kalau di komplek-komplek kan banyak duduk. Bu, permisi Bu, kami menawarkan barang-barang rumah tangga ini Bu. Tapi kan kita bawa brosur-brosur, tidak bawa barang, brosur-brosur. Ini Bu, ini harganya murah Bu, ini bagus harganya ini. Ternyata ibu-ibu tuh banyak juga yang beli. Karena yang ganteng kali yang jualnya. Bukan hanya itu sebenarnya. Bukan hanya itu, jadi merasa saya ganteng lihat nih, Kak. gini mungkin arah lebih kasihan mereka ya dengan itu. Jadi ada cerita sampai hari ini jadi dulur saya. Jadi ada rumah besar, saya ingat betul waktu itu ada rumah besar, itu baru sedang bangun dia, Renov. belum sedang pembangunan. sedang pembangunan rumah besar, renovasi, tapi sudah hampir selesai, mungkin 80% lah ya. Jadi kami mampir, nawarin barang-barang. Pak, pamit Pak, izin mau nawarin barang. Bisa ketemu bos nggak Pak? Oh ya, tunggu sebentar katanya. Orangnya hitam, kurus. Ya, dia bukan bos. Saya pikir dia kepala tukang. Jadi kan, oh ya sebentar, tunggulah sebentar ya katanya. Waktu itu sore kan pulang kuliah, langsung nawarin barang. Terus dia nanya-nanya kan, ada dari mana? Saya bilang saya kuliah di IBA, kami berdua kan. Berdua, yang teman saya sekarang jadi polisi sekarang pangkatnya kompol, Yuliansa namanya. Oh, iya. Yang teman saya sales ini. Jadi kami tawarin, saya tak pernah nyangka bahwa ini bosnya. Saya pikir ini karyawan kan, kepala tukang tadi. Iya. Terus orangnya baik. Tunggu, nanti kita ambil barang ini katanya. Pak, bosnya mana Pak? Ya nanti saya sampaikan dengan bos saya katanya. Kami dikasihnya alamat, dikasihnya alamat rumahnya di di Kedamaian. Oh, di Kedamaian. Rumah Kedamaian. Orang kaya dia, orang kaya. Iya. Terus nanti temu siapa Pak? Ya nanti temu saya juga, nanti saya sampaikan dengan bos saya. Jadi pas ke rumah datang, wah ini orang kaya benar ya. Ada Bapak itu, Pak. Izin Pak, mau yang kemarin Pak. Oh iya ya. Bosnya mana Pak? Dia pasti melayani kami bingung kan. Kok Bapak ini ngeyel? Kita mau ketemu bosnya, kok masih dia yang nemuin kita? Belum kepikir waktu itu. Saya nggak tahu bahwa ini bosnya. Belum kepikir kalau ini bosnya karena Nggak tahu. penampilannya nggak mendukung. Nggak mendukung. Makanya salah satu pelajaran bagi kita Don't jangan melihat judge. orang dari fisik Iya, ya. by the Oh cover ternyata ya. dia pesan ini. Nanti saya sampaikan aja dengan bos saya pesan ini. Aduh, Banyak dia pesan kan. menarik. Terus kami pikir, jangan-jangan ini bosnya kami ngomong sama Yuliansa itu, Anca. Tidak mungkin. Masa bos kayak itu katanya kan. Akhirnya sudah ambil barang, besok kami antar barang. Ternyata betul dia bosnya. Dia bosnya. Akhirnya dia beli dulu video, ada video yang pakai kaset. Jadi kami setiap hari itu 3 hari itu pasti ke rumah dia nganterin kaset baru kan. Dulu kan pakai kaset ya baru kan. PCD namanya. Jadi kami antar ke sana. Akhirnya dekat, akrab. Kami selesai kuliah, tetap dekat dengan dia sampai hari ini tetap dekat. Sempat saya tanya, Pak, dulu namanya Pak Aslam Mahrom, pernah jadi DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pak, kenapa Bapak itu dulu beli barang-barang kami? Padahal Bapak kan belum begitu butuh. Terus Bapak sering kasih duit kami. Saya sampai sedih nih ceritanya ke Asko. Jadi dia sampai jelaskan, Dek, saya itu terus terang katanya, saya itu kasihan sama adek. Sampai dia ngomong kayak itu. Nah jadi saya mikir ya, salah satu pelajaran yang paling berharga bahwa kita pertama jangan pernah menilai orang itu dari fisik, tapi nilailah dari kebaikannya.
Terus saya pikir lagi, oh ternyata orang hebat ini ya, orang sukses ini pasti orang baik. Makanya saya buat slogan, orang sukses itu pasti orang baik. Walaupun Karena kebaikan yang akan orang membawa baik pada belum tentu kesuksesan. jadi orang sukses, tapi kalau orang sukses itu pasti jadi orang baik. Saya sampai hari ini banyak mengenal orang-orang yang sukses dalam apa namanya dalam pekerjaan apapun, pasti dia orang baik. Saya tidak pernah menemukan orang sukses yang tidak baik. Kalau dia sukses baik, tidak baik, pasti dia jatuh. Pasti jatuh dia. Makanya banyak orang sukses jatuh-jatuh, berarti kan ada hal yang dilanggarnya. Makanya saya tahu persis, ini rumah Allah ini memang kalau kita ingin sukses harus jadi orang baik. Ya, baik dalam tanda itu kutip ya semua, dalam perbuatan, dengan tingkah laku, apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu orang. Termasuk salah satu beliau ini, dia niatnya bukan hanya kebutuhan barang yang dibutuhkan, tapi memang dia kasihan, membantu. karena dia tahu kami kan kuliah, kok anak ini nekat benar katanya kan, pulang kuliah langsung nawarin barang dari rumah ke rumah. Jadi dia beli barang, di samping memang mungkin dia butuh, tapi tidak butuh-butuh amat kayaknya. Tapi memang dia beli itu cuma untuk Niatnya tuh niat membantu. bantu, kasihan dengan kami. Dan setelah kejadian itu kan saya cerita juga sama beliau, kenapa Pak beli barang-barang itu kemarin, Bapak begitu baik dengan kami. Saya kasihan sama kamu katanya. Akhirnya masih ada cerita sedih yang lainnya, masih panjang, nggak boleh Iya. cerita kita, saya mau minta tisu dulu boleh? Jadi pada waktu itu tidak cukup di situ aja penderitaan kita, karena saya betul-betul secara ekonomi tidak memungkinkan untuk membayar SPP. Dulu SPP saya itu kan satu semester kan sekali kan bayar kan. Kalau tidak salah itu hanya 600 atau 700 ribu satu semester. Bayangkan uang 700-600 ribu itu pun kita nggak mampu untuk bayar. Nah, saya alhamdulillah di tahun kedua saya kuliah, saya dapat beasiswa Super Semar pada waktu itu. Oh, dapat beasiswa. 96 tuh beasiswa Super Semar. Nah, 96 masuk tahun 97 kan masuk reformasi. Nah, Super Semar 97 itu ditiadakan lagi karena Soeharto sudah mendekati kejatuhannya. Saya mikir, saya kan ikut demo menjatuhkan Soeharto juga pada waktu saya kan aktivis juga kan. Gara-gara Soeharto mau jatuh, Super Semar saya dihapus kan. Iya. Jadi nggak dapat beasiswa. Tahun kedua ya tidak mungkin lagi Super Semar nggak ada lagi. hilang. Nah, saya mikir kan, ya Allah gimana saya mau bayar apa namanya SPP. Dampaknya kan seperti itu akhirnya kan. Akhirnya alhamdulillah ada namanya beasiswa PPA, Prestasi Peningkatan Akademik pada waktu itu dari Kopertis Palembang. Untuk mahasiswa berprestasi. Ya, jadi syaratnya 3 kemarin tuh. Pertama, dia punya IPK di atas 3. Kedua, dia aktif berorganisasi. Ketiga, tidak mampu. Saya tiga-tiganya memenuhi syarat. Saya waktu itu IPK 3,2. Terus saya adalah pengurus senat dan saya juga tidak mampu. Jadi masuk syarat. Jadi tahun 97 saya dapat beasiswa PPA. Makanya bisa lanjut kuliah. Terus tahun berikutnya syarat PPA ini IPK ini harus naik. Tidak boleh tidak naik. Kalau tidak naik, Di stop. stop. Alhamdulillah naik. Naik 1 cuma. Jadi pas untuk memenuhi syarat aja. Terus tahun berikutnya sama naik juga 3,4. 1 juga naiknya. Persis hanya untuk memenuhi syarat PPA tadi. Kalau tidak, mungkin saya nggak bisa lanjut kuliah. Sampai kan? selesai kuliah dapat beasiswa Kak Asko? Sampai habis. Jadi saya bayar sekolah itu hanya Satu kali? Bukan 1 tahun cuman. Oh, 1 dua semester 1, semester 2. Selebihnya beasiswa? Beasiswa. Oke. Jadi 2 semesternya Super Semar dan semester berikutnya adalah PPA. Jadi itu. Jadi untuk memenuhi ongkos, kan saya kan ngontraknya kan di Pak Jo, kuliahnya kan di IBA. Itu tadi salah satunya jadi kena sopir angkot Palimo itu. Kernet angkot Palimo. Oke. Oh, bukan bis kota ya? Bukan, dulu belum ada bis kota. Oh, belum ada bis kota. Ada bis kota. 97 sudah ada bis kota. Sudah ada. Tapi saya kena angkot Palimo yang merah itu. Iya. Sehari dapat berapa waktu itu Kak? Dapat. Jadi kan skala saya itu kan bukan hari, saya kan ngambilnya malam. Jadi pulang kuliah malam jam 7, jam 8. Itu baru jatah saya sampai pagi, sampai subuh. Jadi dapat gaji 2.000, dapat nasi bungkus sebungkus. Oke. Itu aja. Kebenaran supir kena ini dekat kos saya, 9 kos.
namanya Asmadi. Namanya Asmadi. Senamo dengan kakak aku, Asmadi. Sekarang hubungan masih sangat baik sekarang. Kemarin dia acara nikahan anak, saya hadir. Oke. Oh, malam-malam jadi keren angkot sampai subuh ya? Sampai subuh. Dapatnya 2.000. 2.000 rupiah. Pada saat itu sudah nasi bungkus. Cukup untuk memenuhi? Ya sebenarnya nggak cukup. Tapi waktu itu karena zaman reformasi, saya kan aktif berorganisasi. Saya ikut senat, terus saya ikut kegiatan-kegiatan demo pada waktu itu. Jadi di situ juga kami kan sering dapat sumbangan juga, bantuan-bantuan dari orang-orang yang memang orang yang senang dengan gerakan-gerakan kami pada waktu itu untuk menjatuhkan rezim Orde Baru pada waktu itu. Jadi saya hidupnya di organisasi juga di waktu itu, jadi sebagai tambahan. Tapi ada pengalaman menarik juga. Saya apa tuh, Kak? Kan sering kuliah ini kan jauh kan, 2 kali naik taksi kan. Ya ada satu waktu saya mau kuliah, uang benar-benar nggak ada uang. Terus gimana caranya nih? Cepat kehabisan uang, Mbak? Iya. Jadi saya jalan kaki saya. Dari Pak Jo itu sampai ke Lemabang Universitas Iba itu jalan kaki. Lebih kurang 1 jam lah lebih kurang. Saya itu kalau sudah di kampus hidup saya. Karena banyak teman. Ada teman punya motor, mungkin diantar pakai motor, mungkin teman punya ada duit kan, bisa pinjam dulu kan. Jadi yang penting saya itu sampai ke kampus dulu. Kalau sudah sampai kampus, ya selesailah sudah. Karena banyak teman kan. Karena saya berorganisasi juga. Dan ada juga pengalaman saya, karena mungkin terlalu capek, mau jalan kaki juga capek, tapi saya juga harus kuliah, uang juga nggak ada. Saya bohongi supir angkot. Caranya gimana? Jadi naik mobil angkot, kita duduk di depan. Tapi waktu naik jangan kita sendirian, harus ada beberapa orang lain yang bisa naik juga. Jadi kita tunggu cari angkot yang kosong. Jadi pas datang ke Iba, saya bilang, Pak, uang angkotnya di belakang. Dia kira kan teman yang kita naik barang tadi, padahal bukan teman kita kenal juga enggak. Ada juga kejadian, ada beberapa kali itu. Tapi memang itu kan perbuatan kurang baik. Tapi saya pikir karena kita juga dalam kondisi karena terdesak keadaan ya Kak ya. Jadi saya pikir gini, walaupun berdosa nggak begitu berdosa juga ya. Karena kita kan cari ilmu juga kan. Dan kita bohongi mereka itu kan bukan sengaja kita bohong untuk mencari keuntungan, enggak. Memang kita untuk kuliah kan. Karena jalan kaki capek. Gak habis pikir. Sudah, bohong juga kita kan. Aduh, di kalau bapak ngangkotnya dengerin lagi nih apa Pak Bupati. Jadi waktu itu kan kalau sering terjadi itu angkot ini saya kan ada nomor nomor trayek kan, nomor trayek. Saya catati kan. Jangan sampai nanti masuk 2 kali kan. Nah ini yang bohong katanya. Jadi sampai sejauh itu penderitaan kita dari SD, SMP, SMA sampai kita kuliah. Dan alhamdulillah akhirnya memutuskan untuk kuliah lagi, gelar doktor, padahal udah jadi bupati. Sibuk nih pasti kan? Ya kan ngambil S2 dulu, tapi waktu itu saya kan sudah nikah. Jadi saya nikah itu tahun 2001. Jadi saya nikah itu belum wisuda, tapi kuliah saya sudah rampung. S1 apa S2 nih? S1. 2001 itu S1 kan selesai kuliah kan? Belum selesai kuliah? Belum. Jadi saya nikah duluan. Jadi dalam waktu 1 minggu itu ada 4 panggung itu menunggu saya. Hari Jumat akad nikah, hari Sabtu yudisium, hari Minggu pagi resepsi pernikahan, hari Senin saya diwisuda. Oh wow, luar biasa. Luar biasa. Yang saya nikahi anggota dewan. Oke. Saya pengangguran waktu itu. Oke. Jadi ini yang menarik nih, pada saat itu ini mulai terjun ke politiknya artinya pada saat setelah menikah ya, Pak Skol ya? Ya sebenarnya saya di waktu masih mahasiswa di zaman reformasi itu saya sudah masuk politik. Waktu itu namanya Partai Uni Demokrasi Indonesia Pudi, pimpinan Pak Sri Bintang Pamungkas. Saya wakil sekretaris DPW pada waktu itu wilayah. Jadi masuk politik sudah belajar politiknya di situ. Pada saat kuliah ya? Iya saat kuliah. Saya sempat calon DPR provinsi pada waktu itu di Partai Pudi, tapi tidak dapat suara, dapatlah dikit.
Itu awal. Nah, menikah tahun 2001 dan selesai juga kuliah, rampung. Istri saya kan anggota dewan dari PDI Perjuangan. Dan saya belum masuk PDI pada waktu 2001. Saya masuk partai itu di PDI Perjuangan itu tahun 2002. Oke. Sebagai pengurus ranting pada waktu itu. Jadi tingkat yang paling bawah. Nah, melanjutkan S2 itu 2005. Saya waktu itu sudah biaya sendiri karena saya sudah jadi pengusaha pada waktu itu. Usaha apa waktu itu? Jadi kontraktor. Kontraktor. Ya. Tapi sebelum jadi kontraktor kita kan jadi pengacara dulu waktu itu. Pengangguran banyak acara ya? Iya, gitu. Jadi advokat di LBH Palembang dengan Pak Lamsa Hanafiah almarhum juga pernah gabung di sana. Tapi tidak lama juga, lebih kurang 1 tahun lah kita jadi pengacara. Sempat jadi pengacara juga nih. 1 tahun lebih kurang. Selesai kuliah ya, selesai kuliah. Karena saya jadi tidak mau advokat. Karena istri kan anggota dewan. Saya kan harus ada pekerjaan. Mau pekerjaan perusahaan kan bukan hal yang mudah. Waktu itu ada tes pengacara, saya ikut, lulus. Jadi saya jadi pengacara, jadi tidak pengangguran juga kita kan. Oh, bukan pengacara pengangguran banyak acara tadi, bukan ya? Benar-benar pernah jadi advokat ya. Terus kuliah lagi S2, masih mengambil hukum ya? Ya, saya linear dari S1, S2 sampai S3 di Fakultas Hukum. Memang tertariknya di hukum ya Kak Askol ya? Ya, sebenarnya pada waktu itu kalau cita-cita awal itu kan mau pertanian. Cita-cita awal saya itu kalau kuliah itu mau pertanian, tapi karena ini perjalanan hidup saya dan ini yang pas menurut saya, ya saya di Fakultas Hukum. Karena salah satu yang paling penting, kita harus konsisten dengan apa yang kita dapatkan itu. Berarti Allah lebih mengarahkan kita di sini. Makanya kita harus komitmen, harus istiqomah apa yang sudah kita dapatkan itu. Jadi tahun 2005 kita kuliah di Unsri, Trisjaya, pasca sarjana. 2008 kita wisuda. 2009 calon dewan, alhamdulillah jadi. Kebenaran juga alhamdulillah dipercaya menjadi pimpinan dewan pada waktu itu. 2010 jadi ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuasin. 2013 saya sempat calon bupati, kalah tapi. Jadi pernah kalah juga. Berapa kali nyalon bupati kalah waktu itu? 2 kali ya? Kalah sekali. Kalah sekali. Menang 2 kali. Yang kedua dapat 2 bupati terpilih ya. Nah ini yang kedua, yang ketiga. 1 kali gagal, 2 kali berhasil berarti. Betul, ya? 1 kali gagal. Jadi kalau mau berhasil harus ada gagal. Harus ada gagal dulu. Tapi memang pernikahan ini akhirnya membawa keberkahan untuk Kak Askol sendiri ya, artinya ya? Iya, lebih kurang gitu. Karena memang perjalanan Allah kan, perjalanan hidup kita yang dibimbing oleh Allah. Sehingga kita ketemu jodoh, kita selesai kuliah. Akhirnya kita bisa bekerja sebagai lawyer pada waktu itu, sebagai pengacara. Terus karena banyak teman pergaulan, kita buat perusahaan, kita jadi kontraktor, kita jadi direktur sendiri pada waktu itu. Terus kita masuk politik, alhamdulillah. Tapi ini menarik ya Kak Askol ya. Sudah jadi bupati waktu itu kan, mengambil S3 kan, udah jadi bupati. Harta tahta nih, godaan terakhirnya wanita nih. Tapi Kak Askol lebih memilih untuk ke pendidikan. Kenapa? Iya, karena gini, pendidikan itu sangat penting. Karena di pendidikan itu kita dapatkan ilmu ya, ilmu, pengalaman, pergaulan. Dan orang yang punya pendidikan, biasanya orangnya akan lebih baik dari orang yang tidak punya pendidikan. Kan pendidikan itu sangat penting. Seberapa penting pendidikan kalau menurut Kak Askol? Karena kalau biasanya nih ya, orang-orang udah punya jabatan, kekuasaan, materi, semuanya. Mungkin sebagian sudah tidak penting lagi pendidikan, karena memang sudah merasa berhasil dengan kesuksesannya. Nah, kalau Kak Askol akhirnya memilih untuk mengambil gelar doktoral tuh ada apakah di belakangnya? Apakah memang dukungan orang tua atau paksaan? Atau memang apa sih yang jadi motivasi Kak Askol? Enggak, memang kalau orang tua itu cuman memaksakan kita itu kan kuliah kan. Setelah itu kan keinginan kita sendiri. Karena kita juga bergaul kan sebagai kepala daerah, kita melihat teman-teman kan, terus bergaulan di tempat-tempat lain. Jadi orang yang berpendidikan lebih tinggi, biasanya kemampuannya kan akan lebih dari orang yang pendidikan tinggi biasa. Jadi kan kita ingin, oh artinya pendidikan ini sangat penting. Dan ini pendidikan formal, dan pendidikan itu sebenarnya bukan hanya pendidikan formal saja, pendidikan dari perjalanan hidup kita sehari-hari pun namanya kan ada secara langsung dan tidak langsung kan
juga pendidikan. Tapi yang disampaikan Mbak Anggun ini adalah pendidikan yang formal. Jadi saya kira kita harus, ini kan kesempatan, kita masih punya waktu, kita masih punya ada Masih rezeki, muda, ya. kita masih juga umur masih muda, tapi tidak begitu muda-muda awet muda ya. Jadi ya kesempatan ini kenapa tidak kita manfaatkan kan? Ya untuk kita, untuk anak-anak, untuk agama, untuk bangsa dan negara. Ya saya pikir saya juga punya teman umur lah 60 tahun dia juga masuk kuliah. Ya mungkin kalau yang udah seusia-usia yang ini udah males lah kayak mau belajar lagi gitu. Tapi aku masih tetap semangat. Rahasianya apa? Pokoknya inti tidak boleh malas, karena hidup ini adalah sebuah proses panjang yang harus kita jalani sampai Allah akan mengambil kita nantinya. Oke. Ngomong-ngomong S3-nya berapa tahun nih? 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 Oke, bulan. ini termasuk yang cepat ya atau pengambilan gelar doktoral ya? Alhamdulillah. Ini lika-likunya seperti apa, Kak? Perjuangan sebenarnya ya pasti ada lika-liku ya, namanya perjuangan, tidak mungkin lah dalam sebuah proses yang sangat berat. Apalagi saya pada bolak-balik ya, kan? apalagi saat itu kan saya sedang menjabat bupati dan pasca Covid juga ya, dan pasca sendirian juga pada waktu itu kan. Ini cerita sedih. Jadi ya saya kira banyak. Pertama waktu ya, bagaimana kita harus ngurus anak, bagaimana kita harus ngurusi pekerjaan. Sebagai single dad, iya, harus ke pendidikan juga, ngurusin masyarakat Banjarmasin juga. Ternyata setelah kita punya niat yang baik, kan yang intinya itu kan niat yang baik, pasti diberikan Allah jalan lah, diberikan kemudahan lah untuk membagi semuanya itu. Dan alhamdulillah selesai juga. Dan alhamdulillah selesai 2 tahun 3 bulan. 3 bulan di Universitas Borobudur, Jakarta. Oke. Dan itu universitasnya unggul dong. Oh, ya pastinya. Iya. Dan cum laude juga itu. Oke, selamat sekali lagi untuk Kak Askol untuk gelar doktornya ya. Dan saya terus terang tidak pernah membayangkan ya dari awal itu bisa sampai mendapatkan gelar dokter, tidak pernah membayangkan saya. Pertanyaan terakhir saya, apa mau lanjut jadi profesor? Ya alhamdulillah sekarang ada sudah beberapa universitas lah yang menawarkan kita untuk jadi dosen. Dan ada satu. Oh itu benar ya, bukan hoax ya? Benar. Jadi kalau sudah situ ya kemungkinan. Jadi kita juga tidak begitu target ya, harus profesor atau enggak. Tapi yang namanya perjalanan siapa tahu kan ada. Who knows ya? Ya gitu. Jadi kita jalanin aja hidup. Yang penting dengan yang baik, yang tulus lah. Mungkin nanti kalau masa jabatannya udah habis jadi dosen ya Kak Askol ya? Ya sekarang aja ditawari jadi dosen, saya sudah kan gitu-gitu. Saya terima lah, mungkin saya terima lah, mungkin salah satu mahal bayarannya. Sebenarnya apa namanya pekerjaan itu jangan kita hitung dengan bayaran, dengan materi. Materi ya. Kalau kita sharing hitung, ilmu ya. Kalau kita hitung dengan materi ya mungkin hanya itu kita dapatkan kecil. Jadi yang penting kita tulus, ikhlas, mengajar, kerjakan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan kita. Rezeki itu akan datang sendiri, Gun. Kalau saya yakin betul. Saya tuh walaupun kadang-kadang tidak punya uang, tapi tetap ada. Makanya saya sering ngomong sama kawan-kawan, kita jangan berpikir hanya rezeki, oh gaji saya sekian, saya nggak cukup gini, tidak cukup itu. Itu kan pikiran kita saja. Ini hitungan matematikanya, tapi hitungan Tuhan berbeda. Beda. Kenapa kita tidak ngikuti hitungan Tuhan? Sementara hitungan kita kan terbatas. Hitungan Tuhan kan nggak terbatas. Unlimited. Iya, kenapa tidak? Allah kan Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Tidak ada yang tidak bisa kalau Allah sudah berkehendak. Kun fayakun gitu. Betul. Tidak ada yang tidak bisa. Kenapa kita tidak yakini itu? Maka dari perjalanan hidup saya, dari yang susah sampai ini semuanya kuasa dan kebesaran Allah. Saya nggak bisa apa-apa dan tidak ngerti apa-apa. Ternyata semuanya bisa, nggak ada yang nggak bisa. Makanya kalau saya yakinnya 100%. Makanya dengan Allah itu kita tidak boleh yakin 99%, 100%. Kalau Anggun dengan saya boleh tidak yakin. Tapi kalau dengan Allah harus yakin dong. Iya. 100%. Makanya serahkan dari kehidupan kita kepada Allah. Tapi tidak bisa juga kita serahkan tapi kita tidak ada usaha, tidak harus berdoa. Kan Allah ini kan ada syarat, kan ada perintahnya, ada larangannya. Ya maksimal aja kita istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah Allah itu. Dan istiqomah juga kita menghindari larangan-larangan. Kadang-kala larangan itu akan menjadi sebuah tembok tinggi yang iya betul. Rezeki. Betul. Tapi sebagai manusia biasa ya
pastilah kita sebagai manusia biasa ya, yang namanya dunia ini kan tempat pahala dan dosa kan, seperti itu. Tinggal kita taubat, minta ampun kepada Allah. Dan saya selama ini menjalani kehidupan ini tidak ada yang tidak bisa. Jadi sebenarnya kuncinya di kita. Allah itu ngikuti kita. Yang penting niatnya lillahi ta'ala, karena Allah. Dan itu pasti jadi. Kita yakin. Dan aku sudah buktikan, tidak ada yang tidak jadi. Yang tidak jadi itu kan karena kita kerjakan sendiri, pikir sendiri. Apalah artinya kita. Oke, jadi kesimpulannya apapun usaha kita, apapun bentuknya tetap libatkan Allah dalam segala urusan. Iya, harus dengan Allah. Doa juga. Doa itu kan dengan Allah. Kita ini sebenarnya tidak ada daya upaya, Gun. Tidak ada. Makanya kita jangan merasa hebat, jangan kita merasa apa namanya, oh ini sudah dokter kita. Tidak bisa kalau Allah berkehendak. Sedikit aja, Tentu aja gitu ya. selesai. Dihilangnya ingatan, habis segala ilmu profesor, dokter segala macam. Tuh. Banyak sudah contoh. Banyak. Ada orang yang tidak dokter tapi ilmunya, kemampuannya lebih dari seorang dokter, banyak. Nah kalau bisa ya dokter ya kemampuannya dokter dong. Iya. Itu keinginan kita, karena keinginan kita kadang-kadang beda juga dengan keinginan Allah. Dan keinginan Allah pasti akan lebih baik. Pasti Kita lebih hanya baik. kan sering memaksakan diri, inginnya kita. Egonya kita itu kan itu. Maka dalam perjalanan hidup tadi, kalau saya jujur sampaikan, memang inilah tentang kebesaran dan kuasa Allah itu memang betul-betul ada dan nyata. Tinggal kita aja mau nggak untuk itu semua. Oke. Baik, Kak Askol, terakhir motivasi nih buat teman-teman di podcast cerita kita untuk supaya tetap semangat di dalam pendidikannya. Jangan mau kalah dong sama Pak Dokter. Yang paling penting kita di dalam menjalani proses sebuah kehidupan yang panah ini, teruslah kita untuk mencari ilmu, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Tentunya pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena ini adalah banyak ilmu, banyak teman dan pengalaman juga kita dapatkan di sini. Insya Allah dengan kita mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik, gitu. Amin. Oke, Kak Askol, terima kasih sudah mampir di podcast cerita kita. Sekali lagi selamat untuk gelar doktornya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah sendiri untuk Kak Askol. Informasinya mau dokter juga ya? Amin, ya, saya tunggu beasiswanya dari Pak Bupati. Oke, pemirsa cerita kita Sumatera Selatan Anyu Sumsel. Nah, demikian perbincangan kita bersama dengan Bapak Dr. Haji Askolani SHMH. Udah panjang nih gelarnya, Kak. Banyak gelar. Apalagi tambah gelar profesor ya di depannya, Insya Allah, Insya Allah ya, jadi gelar profesor ya. Nanti kita akan balik lagi tentunya di episode berikutnya, kita akan bahas tuntas mengenai karir politiknya. Kalau tadi mengenai karir pendidikannya, nanti kita akan bahas karir politiknya ya. Boleh, siap. Oke, terima kasih, sampai jumpa.